Ya, di jadwalnya jam 10 ya Pak Rahman ya? Siapa? Iya, Pak. Iya, karena tadi saya ngajar latsar dulu Pak. Nggak apa-apa, Pak. Mm-mm. Ajar latsar mestinya jam setengah 10 sudah selesai, tapi tadi ada ya banyak yang mau disampaikan karena bimbingan, jadi agak ini masuknya. Iya, ya, Pak. Makanya minta jam 10. Kita tunggu dulu sebentar ya Pak Rahman ya. Siap, Pak. Pak Rahman dari Linggau ya? Saya dari Provinsi Jambi, Pak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oh, di Tanjung Jabung Timur tuh yang di apa? Muara Sabak itu bukan Pak? Iya, betul, Pak. Pak. Iya. Karena kemarin itu ada yang ini Pak, ada dari Latsar, dari Kemenkumham, dia di lapas, dia lapas Muara Sabak. Ya. Ya, betul. Oh. Mm-mm. Sebelumnya PKP ada juga dari lapas Muara Sabak juga kepala TU-nya PKP. Memang Provinsi Jambi nggak ngadain PK apa ya? Kemarin mengadakan, Pak, cuman kami, istilahnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, waktu itu masih mengajukan perubahan, Oh. jadi lambat. Sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Karena Ya, kemarin itu yang kemarin angkatan ini dari Sarolangun, biasanya tahun kemarin itu dari Sarolangun, dari Bungo. ya. Yang angkatan satu ada duo dari Tebo, angkatan satu kemarin. Pak Ulil, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Perasaan dari Latsar ya kita ketemu ya. Iya, PIM 4. Latsar PIM 4. Nah inilah ketemu lagi PKA ya. Iya. Iya, semoga tidak bosan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Pidi. Izin Pak, masih belum bisa ini Pak, menggunakan baju hitam Oh, putih Pak, dikarenakan memang saya rencananya di hari Kamis itu sudah pulang ke ini Pak, ke daerah Pak. Tapi sampai saat ini masih dalam perjalanan dinas Pak dengan Ibu Bupati. di Jadi mana baju sekarang? Posisi Pak Pidi di mana sekarang? sekarang saya di Kerinci Pak, kebetulan untuk Provinsi Jambi lagi ada Harganas Pak. Oh, di Kerinci. Iya Pak. Oh, oh, di. Mohon izin Pak, Oh ya, besok enggak apa-apa Pak. besok sudah pakai hitam putih Pak. Oh ya, enggak apa-apa Pak. Enggak Siap apa-apa. salah Pak. That's okay Pak. That's okay. Ya karena halangan kan, enggak tahu juga Iya kita. Pak. Kita nunggu dulu ya, satu, dua, tiga, empat. Kita 10 ya jumlahnya ya. Betul, Pak. 10. Ya, kita jam inilah, kalau ada uang 6 kita mulai.
Cek, cek. Baik, Bapak Ibu sudah gabung satu, dua, one, two, three, five, six, seven. Sudah tujuh yang masuk ya, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Pagi, Alhamdulillah. Pak. Oke. Bye-bye. Baik, Bapak Ibu, hari ini merupakan hari pertama Bapak Ibu belajar di tahap kedua dari pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator ini, ya, yaitu pembelajaran dalam jaringan atau e-learning. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang Bapak Ibu pahami bahwa di pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator blended learning ini, Bapak Ibu akan melalui 4 tahapan pembelajaran, ya. Ada tahapan self learning, kemudian ada e-learning, kemudian ada pembelajaran klasikal, dan juga ada aktualisasi, ya. Jadi yang off campus itu pembelajaran aktualisasi namanya, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di pembelajaran self learning Bapak Ibu sudah belajar selama 10 hari. Betul ya, selama 10 hari ya. Di hari pertama dan hari kedua. Hari pertama sampai dengan hari ke-10. Mulai hari ke-11 sampai dengan hari ke-23 nanti, insya Allah Bapak Ibu nanti akan masuk ke pembelajaran dalam jaringan atau e-learning, ya. Nah, sama seperti di pembelajaran mandiri, self learning, klasikal nanti juga begitu. Nah, pembelajaran e-learning juga pembelajarannya dilaksanakan per agenda. Jadi pembelajaran per agenda, ya. Nah, Bapak Ibu, di pelatihan kepemimpinan administrator ini ada 4 agenda pembelajaran. Bapak Ibu sudah belajar mandiri, ya, udah tahu bahwa ada 4 agenda pembelajaran. Ada agenda 1 namanya kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian agenda kedua itu kepemimpinan kinerja. Agenda ketiga manajemen kinerja. Dan agenda keempat namanya aktualisasi kepemimpinan kinerja. Nah, mulai hari ini hari ke-11, ya, hari ke-11 dan hari ke-13 ya, 12 ya, 2 hari ya. Di hari ke-11, mulai hari ke-11 Bapak Ibu masuk ke pembelajaran e-learning di agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, Bapak Ibu, di pembelajaran e-learning ini, Bapak Ibu nanti akan melewati 2 tahapan pembelajaran, ya, atau 2 jenis pembelajaran lebih tepatnya, yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus namanya Bapak Ibu, ya. Pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Jadi pembelajaran sinkronus itu pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara virtual.
Tetapi kalau pembelajaran asinkronus itu pembelajaran yang tidak ada tatap muka secara virtual. Nanti di pembelajaran asinkronus Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator, oleh tutor. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi di pembelajaran e-learning ini Bapak Ibu nanti akan setiap agenda nanti akan difasilitasi ya oleh tutor atau fasilitator yang dalam hal ini Wida Iswara yang akan membersamai Bapak Ibu belajar setiap agenda. Saya mendapatkan amanah, mendapatkan tanggung jawab untuk membersamai Bapak Ibu di pembelajaran agenda ke-1 ini. Ya, nanti di agenda kedua nanti berbeda lagi, ya, tutornya berbeda lagi dan juga karena saya juga akan di agenda kedua akan memfasilitasi di kelompok yang lain. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi selama kurang lebih 2 hari kita ya. Kalau tidak salah selama kurang lebih 2 hari ya, hari ke-11 dan hari ke-12 saya akan membersamai Bapak Ibu dalam pembelajaran agenda 1, baik pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Baik Bapak Ibu, ya kita langsung saja. Izin saya share screen Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Proses, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi agenda 1 nama agenda kita kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran kita untuk hari ini di sinkronus pertama, jadi nanti kita akan ada 2 sinkronus ya, 2 kali pertemuan tatap muka hari ini dan besok. Hari ini sinkronus pertama. Bapak Ibu, agenda pembelajaran kita itu tidak banyak Bapak Ibu, 4 kegiatan nanti yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 2 kali 45 menit ya. Kegiatan kita pertama ada perkenalan dan berbagi pengalaman belajar melalui MOC atau self learning. Kemudian kegiatan kedua paparan isi agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kegiatan ketiga sedikit overview tentang agenda 1. Kemudian kegiatan keempat kita penjelasan tugas asinkronus. Oke. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke kegiatan pertama kita ya, perkenalan ya. Sebelum Bapak Ibu memperkenalkan diri ya, saya duluan memperkenalkan diri ya. Ada info about the biz di situ, ada nama saya di situ, nama saya Alam Sahril, kemudian saya seorang Wida Iswara di BKPSDM Kota Lubuk Linggau dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Before that, I am an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris sebelumnya. Basic saya adalah pendidikan, ya. Dan itu ada educational background saya. Kemudian ada my family, keluarga, dan itu ada alamat saya. Dan itu juga ada nomor yang bisa dihubungi, baik telepon biasa maupun melalui via WhatsApp. Oke. Nah, itu Bapak Ibu sedikit perkenalan dari saya Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya saya minta waktunya sebentar Bapak Ibu, kurang lebih setengah menit saja per orang untuk memperkenalkan diri, nama dan asalnya dari mana. Kita mulai dari Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Assalamualaikum Langsung nanti kita masuk ke kegiatan kedua ya, pengalaman belajar self learning. Nanti langsung ceritakan. Silakan Pak Rahman. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Nufiri. Instansi saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Asal Di mana Pak? Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pak. Oh, oke. Perindustrian dan Perdagangan di instansinya? Instansinya, kalau bidangnya bidang industri, Pak. Kalau unit kerjanya di Dinas Perindustrian Perdagangan. Instansinya Ya. di pemerintah kabupaten atau kota? Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oh, Kabupaten Timur. Oke, langsung saja Pak. Pengalaman Bapak gimana belajar mandiri kemarin? Apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak alami?
dalam pembelajaran mandiri kemarin memang Mm, eh, apa namanya membaca dari modul eh, sehingga mhm. mengetahui apa yang dari modul Pak, seperti kayak apa self Hmm. resilience itu Oh, ya itu apa istilahnya eh, apa namanya ya me- menumbuhkan apa stres dari oh gitu. ya, Resilience apa itu ya? Memang ada itu yang ya belajar mandiri. Oh, ada ngatur itu. itu Oke, itu salah satu ilmu yang bisa saya anu, Pak, oke, serap. oke. Baik, terima kasih Pak Rahman. Pak Rahman dari Tanjung Jabung Timur ya. Jadi Pak Rahman berkesan waktu mandiri itu belajar yang tentang bagaimana menghadapi stres ya. Ya Atau Pak. bayangan Pak Rahman belajar PKN jadi stres gitu. Ya kira-kira begitu Pak. Oke, ya. Jadi di PKI ini gini aja Bapak Ibu ya. PKI ini Bapak Ibu ikuti segala segala prosesnya Bapak Ibu. Iya, Ya, ikuti saja segala prosesnya. Dalam arti kata selama Bapak Ibu mengikuti aturan yang ada, ya kan di penyelenggara mungkin sudah menjelaskan kan, misalnya tidak boleh meninggalkan maksimal 9 jam pelatihan gitu. Ya. Itu kalau begitu itu akan jadi bahan pertimbangan sendiri pada saat kelulusan. Tapi kalau Bapak Ibu hadir terus, tugas ikut, stula ikut, pokoknya semua ikut, aksi perubahannya dibuat, ya insya Allah lancar, Pak. Iya, masalah nanti apakah nanti terpilih menjadi 10 besar atau predikat memuaskan atau sangat memuaskan. Nah, itu ya itu hanya sebagai apa ya? Ya, anggap saja penghargaan saja deh. Nah, yang penting intinya itu lulus gitu ya, selesai. Ya Pak Rahman ya. Iya, ya. santai saja Pak, jangan stres Pak. Iya. Anggap Siap saja Pak. Bapak ini ikut ini refreshing Pak, ikut PKA ini. Siap, siap. Iya. Oke, thank you Pak Rahman. Next ada Pak Ulil Amri. Silakan Pak Ulil Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Alam, Ya, kawan-kawan pagi. semua, di kelompok satu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulil Amri, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, posisi jabatan sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat, eh, istri satu, anak tiga. Waduh. Ya. Oke. Pengalaman gimana Pak Ulil? Pengalamannya belajar mandiri kemarin. Ya, Ada yang jadi dialami? memang yang menjadi eh, sorotan dari saya itu Pak, yang self resilience itu Resilience ya. banyak kan banyak dialamin begitu Hmm. di dunia, misalnya di Hmm. OPD misalnya yang sudah terlalu lama misalnya kita kan, terus atau juga yang baru tapi kadang agak susah kita menyesuaikan, itu yang kadang eh, ada yang memang kadang bertentangan dengan prinsip kita, ya kan, hal-hal memang yang menurut kita ini tapi tuntutan dari atasan itu harus tetap dilaksanakan. Itu yang jadi sorotan, itu yang gimana eh, self reliance ya, Ya, itu Lucian. sangat Hmm. berpengaruh, maksud saya itu gimana mempertahankan kita tetap bertahan di posisi bagaimanapun, itu yang susah. Iya, Ya, oke. Pak. Iya. Kalau dalam ini Pak Ulil Amri dalam potensi diri itu namanya oke, itu namanya itu eh, ketahan malangan artinya itu. Ya, jadi kan ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan Ya, ini ya, intelektual. Nah, itu ada kecerdasan ketahan malangan. Artinya bagaimana kita menghadapi situasi-situasi ya ketahanan kita, bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan dengan Pak adanya, Ulil ini ya ya, sama ya. ya Ini mudah-mudahan dengan adanya jangan PKA dijadikan ini beban Pak, ya. Iya, iya, PKA jangan dijadikan menjadi beban ya. eh, Iya, motivasi depannya, menjadi semangat untuk tetap iya, betul sekali itu. berkinerja yang terbaik. Betul sekali. Iya, oke. Ya, ngomong-ngomong, mentang-mentang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, tidak semua perempuan bisa diberdayakan ya. Iya, Iya. Pak. Nanti, nanti Iya, kalau ada apa ya, ada iya. apa lah kira-kira ya, tanggapan Nah, ini Pak Ulil ini kok banyak sekali perempuan diberdayakan ya, sesuai dengan jabatan saya sebagai Kabid Pemberdayaan Iya, Perempuan. iya, Oke, iya, thank you Pak. Pak Ulil Nah, Amri. Iya, sudah lama kenal dengan Pak Ulil Amri ini ya. Iya. Lanjut kita Pak Vidi. Mana Pak Fit? Ini bukan Vidi Aldiano, bukan?
Kang, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak-Bapak. Hmm. Sebelumnya mohon izin lagi nih Pak, sekali lagi Pak, kostumnya Ya, beda, bukan nggak kompak Pak. Ini memang ya di betul. luar ini Pak, kendali kita Pak. Perkenalkan, nama saya Vidi Akbar. Unit kerja saya dari Kecamatan Muara Sabak Barat, instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Timur. Pengalaman saya belajar mandiri kemarin terkait dengan pemimpin transformatif Pak. Saya lebih concern ke materi itu Pak. Oke, baik. Oke, thank you Pak Vidi dari Jambi juga ya. Ya, betul Pak. Jadi intinya gini Pak, kalau kita lihat di filosofinya itu ya, apa itu amanah yang dibawa dari PKA ini adalah bagaimana menciptakan seorang pemimpin yang transformatif, yaitu pemimpin yang siap menghadapi perubahan atau yang bisa beradaptasi dengan perubahan itu Pak. Itu Pak itu. Ya. Jadi ya pemimpin yang transformatif, pemimpin yang siap beradaptasi dengan perubahan. Ya, dan juga tadi seperti yang dikatakan Pak Ulil tadi, hubungannya itu pada peningkatan kinerja. Makanya kalau kita berbicara tentang aksi perubahan, kebetulan nanti saya yang mengampu aksi perubahan Pak. Di Agada keempat nanti Bapak Ibu 4 hari ketemu dengan saya ya di daring ini. Ya, kebetulan di aksi perubahan memang intinya adalah bagaimana Bapak Ibu selaku seorang pemimpin transformasional itu mau meningkatkan kinerja di organisasinya. Apakah itu kinerja di bidangnya ataukah kinerja di organisasinya secara keseluruhan gitu. Kalau dia di camat ya kinerja di kecamatannya gitu ya kinerja. Oke, thank you Pak Fidi. Sebelumnya sebelah Pak Pidi ada Bu Nur Husnina. Nah ini kami satu rumah nih. Tapi kalau sudah kenal, mungkin yang lain belum kenal sama Bu Nina ini. Silakan Bu Nina. Iya, terima kasih Pak Aril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu beserta yang lain, saya ingin perkenalkan diri. Saya Nur Husnina, eh, perangkat daerah saya di BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Sama dengan Pak Alam Syahril, untuk jabatannya saya mengemban jabatan sebagai Kabid Pengembangan SDM Kota Lubuk Linggau. Nah, Pengalamannya selanjutnya gimana Bapak Nin? Ibu, Pengalaman gimana belajar Pak? kemarin Nin? Waktu belajar mandiri. Ada Pengalaman kesulitan? belajar kemarin. Iya banyak banget modulnya Pak Aril. Aduh saya mah pusing. Cuman mau Oh, nggak mau ya dibaca ya walaupun iya. beberapa Hmm. screening. Mm-mm. Cuman harus dipahami karena kalau saya pelajari itu akan menjadi dasar kita, akan menjadi Mm. modal kita untuk bekerja sebagai pemimpin ya. Apalagi kabit. Ya. Kabit ini kan udah mulai ribet kerjaannya, nggak cuma Hmm. kita nggak cuma dituntut untuk bisa menghasilkan produk aja, tapi juga nah di Hmm. situ ada membuat perencanaan di Ya. modul, ada yang apa mengelola SDM. Aduh, Hmm. sejujurnya Pak Aril saya agak nyesel gitu ya. Jadi kabit kok nggak taunya nggak semudah itu gitu ya Itu kalau ya ribet dari ya. modulnya. Dan memang Iya. benar mau nggak mau ya ini harus harus kita Hmm. kuasai gitu Pak Aril. Ya, betul. Gitu Oke. sih. Iya, Thank you Bu mohon Nina. dukungannya ya teman-teman. Mohon Ya, dukungannya, ini Bu mohon Nina dari kerjasamanya. BKPSDM nih. Ya, Ya, terima kasih Pak Aril. sama-sama. Ya, kenapa Bu Nina panggilnya Pak Aril? Karena kepanjangan Alam Sahril, maka disingkatnya Aril gitu. Ya, saya ngikut-ngikut teman-teman aja. Iya, ikuti teman-teman dari Latsar PKA sebelumnya ya. Iya, panggilnya Iya, Coach betul. Aril itulah tahunya mereka. Iya. Oke, benar yang dikatakan oleh Bu Nina ya. Tapi itu tadi ya secara teorinya kita harus paham ya kata seperti katakan Bu Nur Usnina, tapi pada saat pelaksanaannya itu kan kita punya apa ya SDM yang di bawah kita atau apa ya punya punya staf atau punya orang-orang yang di bawah kita. Nah, yang itu yang kita berdayakan ya. Jadi kaitannya dengan aksi perubahan nanti Bapak Ibu ya jangan Bapak Ibu sendiri yang bekerja gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu teorinya, cuma pada saat pelaksanaan kita bagi-bagi. Makanya dalam aksi perubahan langkah pertama kita adalah membentuk tim. Nah, bagaimana kita memberdayakan anggota tim kerja kita. Oke, iya. Tapi kalau kalau ini ya, Bu Nina mungkin bayangannya jadi kabit enggak seperti yang dibayangkan ya, ya Nin ya. Iya, betul. Lebih ribet, Iya. beneran. Iya. Oke, oke, thank you Bu Nurusnina. Lanjut kita ada Pak Irwanuddin. Silakan Pak Nurdin.
Izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya. Langsung saja Pak, Hmm. memperkenalkan diri. Saya adalah Irwanuddin eh, dari Tanjung Jabung Timur. Hmm. Kebetulan saya bertugas sebagai camat di Kecamatan Muara Sabak Barat. Oh, Dan Mas. alhamdulillah hingga saat ini kita tetap konsisten, istri satu Pak, anak tiga. Gitu. Sama kayak Pak Ulil Amri tadi ya. Walaupun dia di pemberdayaan perempuan, tapi yang diberdayakan cuma satu katanya. Oke, pengalaman Iya Pak. Pak Irwan gimana Pak Irwan? Belajar agenda satu kemarin waktu mandiri. Apa yang Bapak Irwan alami? Alhamdulillah Pak, memang setelah kita mengikuti belajar mandiri kurang lebih selama 10 hari ini, Hmm. banyak yang harus kita kerjakan rupanya Pak sebagai seorang pimpinan itu. Tidak Oke. semudah kita membalikkan telapak tangan, tidak bisa hanya disebut bahwa kita seorang pimpinan, bahwa kita rupanya seorang pimpinan itu kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya bawahan-bawahan kita untuk mendukung apa yang harus kita cita-citakan dalam mewujudkan kita sebagai pelayan masyarakat itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan. Tapi pada intinya sebenarnya di PKA ini ya sebenarnya itu hanya mengingatkan kembali deh. Kalau dari segi implementasinya seperti kata Pak Irwan tadi ya. Jadi sebenarnya sudah kita kerjakan. Cuma secara teorinya oh ini toh yang saya lakukan ini ternyata di sini arahnya gitu sepertinya. Iya, itu seperti itu. Jadi apalagi kalau dari segi pengalaman jabatan mungkin kan sudah beberapa tahun mungkin kan sudah semakin paham ya cuma diingatkan kembali di PK ini ya secara teorinya dan itu tugas kami Siap-siap Pak. makanya kami selaku Widya Iswara itu tidak istilahnya tidak spoon feeding kita pembelajarnya dengan pendekatan andragogi pendekatan orang dewasa di mana para peserta bapak-bapak ibu-ibu ini sudah punya pengalaman masing-masing sudah punya pengalaman masing-masing ya. Jadi Siap maksud Pak. saya Ya. di dunia pemerintahan sudah punya pengalaman masing-masing. Jadi kami tidak bukan kita belajar seperti di perkuliahan. Pada intinya kami hanya menggali, kemudian kami bagaimana mengarahkan. Gitu Pak Irwan. Siap, Oke, siap terima Pak. kasih Pak Camat. Semangat Pak. Apalagi Ya, Pak siap Irwan Pak. sudah berapa tahun jadi camat ya? Sudah berapa tahun Pak jadi camat? Jalan 4 tahun Pak. 3 tahun berjalan 4 tahun Pak. Oh Itu. udah 3 tahun ya. Iya. Kalau belajar bahasa Inggris Pak, 3 tahun di Inggris tuh anak 3 tahun lah ngerocos bahasa Inggris Pak. Iya. Itu Iya di Pak. Inggris lah ya. Ya. Oke, thank you Pak Irwan. Lanjut kita ada Pak Juarsa. Iya. Silakan Pak Juarsa, M Juarsa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi sahabat wabarakatuh. teman, nama saya Muhammad Juarsa, eh, bekerja di Dinas Instansi Kota Pemerintah Kota Lubuk Linggau, berada di Perpustakaan Kota Lubuk Linggau. Oh, di bos. Sekarang sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan dan Kearsipan di Perpustakaan Kota Lubuk Linggau. Terima kasih Pak, sementara Ya. istri 1 dan anak 4 Pak. Oh, banyak Pak ya. Iya. Kalau saya cuma 2 Pak. Iya. Pak Juarsa, gimana pengalamannya Pak Juarsa belajar mandiri kemarin? Yang Bapak rasakan apa yang Bapak alami? Alhamdulillah Pak, agak sedikit repot karena tidak ada tempat yang tanya, mungkin yayasan senior. Ya Oh, telepon gitu. aja Pak dengan para senior yang cukup dibantu. Alhamdulillah dapat terselesaikan seluruh tugas-tugasnya. Oke, ya. Baik. Makasih Pak Juarsa. Jadi seperti namanya Pak, namanya juga belajar mandiri kan, belajar sendiri kan. Iya. Tapi kalau di daring kan sudah ada fasilitatornya, sudah ada tutornya yang membersamai gitu ya. Ya mungkin sama kayak Bu Nina tadi ya, Bu Nina ya. Begitu, aduh banyak sekali materinya ini ya. Iya. Ya, akhirnya cuma dibuka, dah saya buka, yang penting tahu gitu ya. Oh ini gitu ya. Oh, oke. Baik. Terima kasih Pak Juarsa. Lanjut sebelah Pak Juarsa ada Pak Aldiwan Haira Putra. Silakan Pak Aldi. Siap, terima kasih Pak. Oh, izin saya ini perangkatnya ada 2 jadi tunggu. Saya perbaiki dulu karena
Apakah jelas ya, Pak? Dah jelas. Tadi ada echonya tadi. Iya, Sekarang jelas. benar. Karena izin Bapak, saya ada 2 perangkat, laptop dan juga HP, karena Oh laptop gitu saya ya, nggak tahu siap. katanya bermasalah. Siap. Izin perkenalkan diri Bapak, nama saya Aldiwan Hera Putra. Senang sekali hari ini bisa bergabung di kelas ini hari pertama. Saya sangat excited. Mohon izin juga kepada senior-senior, mohon arahan dan bimbingannya selama diklat PKA. Saya Aldiwan Hera Putra dari Kabupaten Palawang. Satu-satunya dari Kabupaten Palawang, jabatan saya Kabid Aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Palawang. Oh dia. Demikian. Oke. Baik, pengalaman Pak Aldi gimana Pak Aldiwan? Oh, siap. Bapak izin. Belajar mandiri kemarin di 10 hari itu. Siap. Kebetulan bulan Juli kemarin saya rasa adalah bulan terberat yang saya alami sejak saya jadi PNS, Pak. Jadi saya sudah 8 tahun jadi PNS. Baru bulan kemarin itu menjadi bulan yang terberat karena hal yang masalah yang munculnya secara bersamaan. Saya sempat berpikir untuk tidak mengikuti PKA ini karena ingin fokus kepada permasalahan-permasalahan tersebut. Tapi karena berkat dukungan pimpinan dan juga saya sempat membaca modul dari PKA ini, khususnya resiliasi diri itu, bahwa bagaimana di PKA ini kita diajarkan untuk mengolah stres. Makanya saya, wah ini kayaknya saya harus tetap ikut ini biar tetap semangat bukan birokrasi itu, Pak. Demikian, Pak. Oke. Jadi tapi lancar ya? Lancar, Aman Pak. kan? Selesai semua. Alhamdulillah selesai semua, Pak. Iya. Artinya mungkin kalau tidak ada permasalahan atau tidak ada halangan, ikut yang angkatan 1 kemarin ya, rombongan Pranata ya. Benar, Pak. Iya. Ya kemarin 3 orang angkatan 1. 3 orang, 2 bapak-bapak, 1 ibu. Ya, Ya. Bapak. Karena saya juga selain di Aset, saya juga Itu sudah ya? di Bawaslu kemarin, Pak. Cepatnya. Kan di Oh, di Bawaslu kan Bawaslu. tahapan diperbantukan di Bawaslu sebagai sekretaris di sana. Sedangkan tahapan di Palawang mungkin Bapak tahu sendiri. Oh iya Susah betul. gimana kan? Jadi saya, Iya. aduh, yang penting udah selesai lah, Pak. Alhamdulillah. Iya. Itu kami kemarin waktu stula, kebetulan saya pembimbing stulanya ke Pagar Alam kan. Oh, Itu siap. pas kami mau lewat itu enggak boleh itu. Ya, pas lewat depan KPU kan. Siap. Iya. Diadang sama ini kan aparat di situ enggak boleh lewat katanya sedang penghitungan suara katanya. Siap, Bapak. Iya. Syukurlah yang dari Pak Lawang kan ada Anata, ada Pak Rudiartono, jadi Benar, ya bisa benar. lah. Kebetulan juga ada anggota dari Oku Selatan itu juga dulu lama di KPU. Jadi dia kenal juga, mungkin masih kenal kan dengan orang-orang KPU kan. Iya, Iya, Bapak. bisa Terima lewat. kasih, Pak Ariel. Ya, siap, Pak. Oke, thank you Pak Aldiwan dari Kabupaten Palawang. Oke, di sebelah Pak Aldiwan ini kayaknya saya kenal nih orangnya ini, tapi sekarang pakai kacamata dia. Iya. Ayo, Bustaman, Pak Bustaman. Kenalkan diri dulu Pak Bustaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ariel, udah lama nggak ketemu. Iya. Nama saya Saputra Ustaman. Saya sekarang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Kebetulan di bidang persampahan dan RTH. Ini berbarengan dengan dimulainya PKA, Pak. Saya pindah ke Dinas Lingkungan Hidup. Iya, di Dinkes. Setahu saya di Dinkes ya, Ustaman ya. Enggak. Hari ini ngurus sampah, Pak. Dari perencanaan ke ngurus sampah. Oh, dari perencanaan. Jadi sesuatu hal yang baru dari nol, tapi kebetulan materinya juga cukup mendukung, Pak. Jadi ada beberapa materi yang memang ya cukup seru lah sambil diaplikasikan di dinas sambil belajar-belajar untuk menghadapi hal-hal yang baru kita hadapin di Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin itu Pak pengalaman yang bisa diutarakan di pembelajaran mandiri kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Lama kita tidak ketemu ya. Iya, terakhir ketemu kita waktu sama-sama makan mie ayam ya, saya ingat itu. Tempat mie ayam. Oke, thank you, Ustaman. Nah, selanjutnya ada Ibu Lena, Bu Lena Agustini. Silakan Bu Len. Oh, cuma 2 orang ya ibu-ibunya ini ya. Bu Nina sama Bu Lena ya. Iya. Ya, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semua buat teman-teman PKA. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Lena Agustini. Saya dari Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Sekarang diberi amanah sebagai Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau.
Oke. Pengalaman Ibu Lena Pengalaman gimana Bu? saya, Belajarnya Bu mandiri. ya pengalaman saya belajar mandiri kemarin, sebenarnya jujur Pak, ini kemarin dipanggil berdua sama suami. Nah, Hmm. saya suruh suami aja yang ikut Pak, tapi suaminya lagi sibuk Pak, karena Oh, kebetulan suami kerjanya di PU Perkim, oh di lagi Perki. banyak-banyaknya pekerjaan Pak. Hmm. Mau tidak mau harus salah satu mengalah Pak, maka akhirnya saya yang ikut PIM PKA ini Pak. Oke. Sebenarnya setelah dipelajari dengan membaca modul Pak, Hmm. eh, tidak seindah yang dilihat orang bahwa memiliki jabatan sebagai seorang kabid itu setelah setelah saya jalani secara pribadi, tidak seindah itu Pak. Banyak yang harus di eh, dilakukan, dituruti yang tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita, tapi karena kita adalah staff, kita kita punya atasan yang memang harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang tidak tertulis itu, eh, sebagaimanapun kita harus lakukan, meskipun tetap dengan adu argumen dan lain sebagainya. Stres ya, tapi sebagai ASN kita tetap harus menjalankan apa yang sudah menjadi takdir kita, garisan kita yang sudah diberi amanah kepada kita. Dan di sini saya bersama teman-teman semua, mudah-mudahan dalam kelompok satu ini bisa saling bekerja sama, saling mendukung, saling support, sehingga nanti pada akhirnya dari proses hingga akhir pelaksanaan nanti kita semua dapat lulus dengan baik bersama-sama di kelompok satu ini. Seperti itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Lena. Ya enggak apa-apa Bu Lena. Yang periode berikutnya suaminya ikut, Bu Lena bisa jadi pendamping kan? Iya, bisa jadi ya sebagai senioritas saya dak. Oke. Baik, thank you Bu Lena dari Dinkes. Terakhir ada Pak Nopi Ardiansa. Silakan Pak Nopi. Sinyal. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam. Alam Sahril, salam kenal. Mohon bimbingannya dan arahannya selama PKA 3 ini. Dan Bapak Ibu hadirin peserta PKA yang salam kenal juga. Kenalkan, nama saya Nopi Ardiansa, Pak. Jabatan saya Camat Merbak, lebih kurang 11 bulan. Istri 1, anak 3, Pak. Pengalaman Bapak gimana Mungkin belajar? pengalaman Belajar mandiri kemarin, Pak. Belajar mandiri ini, Pak, terus terang sudah lama enggak baca-baca buku nih. Banyak banyak baca berita di HP, jadi agak Ya. kelimpungan juga menyesuaikan untuk mengikuti seperti kuliah dulu. Jadi beberapa modul itu maaf saya baca hanya beberapa, tidak sepenuhnya saya baca, cuma beberapa item-item penting saya baca, Pak. Oke. Iya, tapi ada yang Mungkin itu dibuka dulu, Pak. kan? Iya, walaupun tidak Jelas, semuanya Pak, ada yang ada. dibuka ya Pak Nopi ya. Iya, ada yang dibuka. Semua modul saya buka, Pak. Semua modul saya buka, tapi tidak sampai tuntas saya baca, Pak. Oke. Jadilah Pak. Yang penting Bapak maco judulnya aja jadilah. Oh, ini nama modulnya ini gitu kan. Iya, biarkan nanti waktu berjalannya dak. Oke. Mungkin dengan bimbingan Bapak dan rekan-rekan sekalian, mungkin sama-sama kita belajar, mungkin lebih mudah dan lebih cepat untuk membuka wawasan lagi. Betul, Pak. Jadi biasanya dalam belajar itu kan kadang-kadang kita belajar dengan rekan sebaya, teman sebaya, itu lebih cepat kita nyambungnya gitu. Ya.
Oke, mungkin dari segi ya ada faktor-faktor X-nya mungkin di situ. Iya, belajar dengan teman sebaya ya mungkin lebih lebih oke lebih cepat nyambungnya. Jadi Bapak Ibu di pembelajaran daring ini Bapak Ibu nanti cuma sampai agenda ketiga di satu kelompok ini. Nanti di agenda keempat tidak ada lagi kelompok-kelompok ini. Jadi lebur jadi satu angkatan gitu. Nanti pada saat stula dipecah lagi jadi kelompok-kelompok berdasarkan lokus. Nanti setelah stula dipecah lagi kelompok berdasarkan coach. Nah, yang itulah nanti akan membantu Bapak Ibu mendampingi Bapak Ibu dalam pelaksanaan aksi perubahan coach masing-masing coach ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Kita masuk ke kegiatan kedua kita ya. Kegiatan ketiga ya, kegiatan ya, kita sudah masuk ke tadi kegiatan pertama ini kegiatan kedua, kita ada 4 kegiatan kan. Kegiatan kedua kita, kegiatan pertama kita perkenalan berbagi pengalaman. Sudah berbagi pengalaman, kita akan masuk ke kegiatan ketiga yang tadi seperti yang saya katakan di awal tadi. Kegiatan kita yang ketiga itu ini ya. Paparan isi agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kegiatan kedua kita ya. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dibuka dulu file IC-nya. Di akhir pembelajaran agenda 1 kan di Mandiri itu kan ada membuat isi agenda. Silakan dibuka dulu, nanti kemungkinan tidak semuanya 10, mungkin kita ambil 2 orang saja atau 2 orang untuk perwakilan saja untuk memaparkan isi agenda yang sudah dibuat di akhir pembelajaran Mandiri untuk agenda pertama ya di tahap pembelajaran Mandiri. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita ini sejenak ya. Ya, saya punya teka-teki Bapak Ibu. Nah, itu silakan Bapak Ibu nanti jawabnya di kolom chat ya. Jawabnya di kolom chat ya. Tidak usah diucapkan, dituliskan saja. Ya, saya punya cerita, judul cerita saya Keliling Dunia. Ya, itu ada Pak Aldiwan. Ya, ini kebetulan saja ya. Kalau ada kesamaan nama dan tempat itu hanya kebetulan belaka ya. Karena cerita saya ini fiktif belaka. Ya, judulnya Keliling Dunia. Pak Aldiwan mendapatkan kesempatan libur keliling dunia. Dia pergi ke Korea di hari pertama. Di hari ketiga, Pak Aldiwan mengunjungi Laos. Selanjutnya beliau mengunjungi Norwegia. Nah, pertanyaannya, Norwegia di hari ketujuh. Pertanyaannya, di negara mana yang dikunjungi Pak Aldiwan di hari ke-10? Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat jawabannya. Sebutkan negaranya. Silakan dituliskan. Di hari pertama dia ke ini ya, ke Korea. Pak Aldiwan ke Korea. Di hari ketiga dia ke Laos. Kemudian di hari ketujuh dia ke Norwegia. Pertanyaannya, di hari ke-10 kemana Pak Aldiwan? Silakan dituliskan di kolom chat. Saya menunggu jawabannya. Waktunya 1 menit. Belum ada yang nulis? Tulis saja nama negara. Paraguay, Pak Fidi. Kayaknya belum, Pak Rwi. Belum, Pak Fidi. Ayo, come on, siapa lagi? Kemana? Di hari Hari ke-10. di hari ke-10 ke arah Di ini ditulis Pak Aldiwan, ditulis di kolom chat Pak Aldiwan. Ke-10 kembali ke Indonesia Pak Irwan. Mungkin Pak Aldiwannya kehabisan modal ya Pak Irwan ya. Balik katanya. Kembali ke Indonesia. Belum juga Pak. Norwegia. Ayo, kita masih menunggu. 5. Singapura, Pak Rahman. Singapura. Kayaknya belum Pak Rahman. Ayo. 3, 2, Uruguay. Wah, mantap. Betul sekali Bu Nina, Uruguay. Coba Bu Nina jelaskan kenapa Uruguay jawabannya. Ya itu ngurutin aja dari kata-kata keliling dunia kan. Ya, ya nggak? Ya nggak Pak?
Iya, kok Keliling kok dunia, yakin gitu ya? Korea. Terus E-nya mana gitu. Nanti Laos. I-nya mungkin Indonesia. L-nya ke Laos lagi. Gitu deh. Oh iya, betul sekali. Betul, 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 betul. Saya Cuma kan rajin baca kata Facebook kuncinya kan soalnya keliling emak-emak kan dunia. ya Pak Alam ya. Kenapa, Bu? Nin? Di Facebook mas sering ada kayak gini. Jadi agak terlatih gitu. Agak terlatih. Ketahuan ya. Ada akun Facebook ya. Iya. Iya. Oke, betul sekali jawabannya Bu Nina. Jadi kata kuncinya itu keliling dunia. Hitung saja tadi hari pertama Korea. Korea diawali huruf K. Keliling dunia huruf pertama K kan? Nah, kemudian hari ketiga hitung huruf ketiga. K, E, L, L. Maka Laos. Oke. Dan seterusnya hari ketujuh 3N kan? 4 I, 5 L gitu. Ya. Oke. Kemudian 6I, 7N, N Norwegia. Ke-8G, ke-9D, ke-10U. Maka tuliskan saja negara yang diawali dengan huruf U. Bisa Uganda, betul Pak Ulil. Bisa Uganda, bisa Uruguay, bisa Uzbekistan. Oke. Tapi sebenarnya benar juga itu. Jawaban Pak Rahman itu benar juga, Singapura ya. Jawaban Pak Fidi juga betul juga itu, Paraguay, betul. Tetapi harus jawab dengan U. Jadi Pak Rahman mesti jawabnya Singapura gitu. Iya, Pak Fidi Paraguay gitu kan. Oke, supaya jawabannya jadi benar gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu selingan saja supaya tidak tegang di pembelajaran kita ya. Iya, saya biasanya kalau ngajar PKA banyak banyak main teka-teki seperti ini deh, biar peserta tidak bosan. Iya, nengat terus bosan ya. Nah, akibatnya kemarin waktu angkatan 1 begitu klasikal sebelum saya mulai pas sudah ribut, Pak teka-teki Pak kuis Pak, lagi dia. Waktu pertama pembelajaran klasikal. Baik, kita akan lanjutkan ke kegiatan kedua kita, paparan isi agenda 1. Nah, Bapak Ibu, di akhir pembelajaran mandiri self learning, Bapak Ibu diminta untuk menyusun esai ya. Ada esai yang berkaitan dengan substansi dari materi agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Oke. Nah, hari ini di pertemuan pertama di setiap agenda. Nah, kemungkinan juga nanti agenda kedua juga begitu. Ada paparan isi agenda kedua. Agenda ketiga juga begitu. Kecuali agenda keempat nggak ada isinya kan. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu dipaparkan. Saya tawarkan siapa yang mau bersedia. Siapa yang bersedia memaparkan. Biasanya enggak ada berani yang pertama ini biasanya ini. Iya kan? Iya, masih malu-malu biasanya. Ayo, siapa yang bersedia? Silakan. Boleh raise hand, boleh langsung saja share screen, langsung open mic. Iya, masih malu-malu semua ya. Iya. Kalau begitu, gimana kalau kita undi saja ya? Setuju ya kita undi ya? Saya aja Pak. Oh ya, silakan Pak. Ya, tapi saya lagi loading dulu ngebukanya nih. Itu di share screen aja ya Pak ya? Iya, di share screen Iya. Pak Ulil nanti langsung Ini. ya langsung bercerita Pak Ulil. PDF-nya masih loading. Bentar ya Pak ya. Saya ini dulu share screen dulu. Oke. Silakan Ulil. Tadi kalau Ulil tidak bersedia tadi, saya udah siap ini tadi itu. Sudah siap dengan undian tadi itu nih. Sudah saya buat nama-namanya. Nah, sudah saya buat nama-namanya. Berhubung Ulil bersiap, ya udah. Oke, sudah Ulil? Sudah terbuka filenya Ulil? Bentar, saya stop dulu yang saya. Oke. Oke, silakan Ulil. 5 menit saja Ulil. Ceritakan saja apa isi dari isimu. Ceritakan saja, mengalir saja. Tidak usah tidak usah tekstual yang ada di isi gitu. Ulil Amri menuliskan tentang apa? Pak Ulil menuliskan tentang apa? Aduh Pak, masih gagal saya coba ininya.
Ah, kalau banyak yang ngeles ya, alasan ya. Enggak, Atau ini mau lagi. kita undi? Mau kita undi? Ya udah nggak apa-apa Pak, diundi aja dulu. Diundi Ini ya. saya coba Wah, share konsekuensinya kalau screen-nya. diundi, begitu Iya, dapat ulil harus nggak siap apa-apa. ya. Iya. Mana ini? Kalau 5 menit saya aja Pak, nggak apa-apa. Oke, silakan Bu Nina. Ya, silakan Nin. Ini doang ya. Nggak perlu Ya. share screen ya Pak ya? Oh, pakai share screen biar yang lain bisa tahu Nina. Oke, Biar yang lain tahu apa izin ya. judulnya. Tapi paparannya saya masih bentuknya ini nggak saya buat paparan Pak, cuma Ya, enggak apa-apa. bentuk PDF dokumen kan? ya, nggak apa-apa ya. Iya, that's okay. Oke. That's okay. Yang terpenting tuh isinya. Ahem, isinya tambah kacau. Belumlah dibaca kok. Selesai. Iya. Tambah kacau atau tambah bagus? Em, Silakan, Nin. ya, kelihatan ya Pak ya. Dah. Izin rekan-rekan semua dan Pak Alam Syahril, di essay pertama kita mempelajari modul ketahanan nasional dan bela negara. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Eh, Ada bela negaranya. jadi ya saya menyoroti,nya karena saya di BKPSDM, jadi saya menyoroti,nya dengan konteks pembangunan aparatur sipil negara. Sebenarnya ini memang menjadi sesuatu hal yang concern ya oleh pemerintah karena ASN ini digadang-gadang sebagai apa ya agent dalam em, mempertahankan ketahanan nasional dan bela negara. Dan ternyata ketahanan nasional dan bela negara sekarang ini sudah bergeser dari tadinya yang fokusnya ke militer ya karena pertahanannya masih dari eh, seperti peperangan, permusuhan eksternal yang bentuknya lebih ke fisik. Sekarang ini dengan adanya internet borderless, makanya lebih ke perang pemikiran. Nah, seperti kita lihat di sekitaran kita banyak sekali memiliki paham-paham yang ditengarai dapat menimbulkan perpecahan dan rongrongan di bidang ketahanan nasional, baik baik itu dari segi keagamaan, mungkin paham-paham yang mungkin dari Barat, yang itu sebenarnya eh, kita secara tidak terasa akan mengganggu ketahanan nasional. Karena itu mulainya dari pemikiran manusianya. Inilah kenapa ASN sebagai agennya pemerintah harus dibekali oleh ilmu ini. Nah, di sini saya menyoroti ke fokusnya ke manajemen talenta, di mana pembangunan ASN itu harus secara terstruktur, bahkan dari proses pengadaannya ini memang sudah tersaring orang-orang yang mampu, kompeten untuk menunjukkan sikap bela negara. Ya, jangan asal-asalan dari pengadaannya. Nah, selanjutnya di manajemen talenta ini selain pengadaan juga akan difokuskan pada treatmentnya, seperti pendidikan pelatihannya, seperti apa. Kemudian orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis, ini seharusnya ketika dia akan menduduki jabatan strategis juga sudah difilter, yang duduk harus orang-orang yang memiliki ketahanan nasional yang bagus, memiliki pemahaman ketahanan nasional yang bagus, dan memiliki semangat bela negara. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Nah, namun sekarang ini banyak yang dilakukan secara online ya, sayangnya ya. Benar sih karena efisiensi. Cuman dapat kita lihat perbedaannya ya Pak Alam, ya mungkin Pak Alam juga melihat secara langsung bedanya, apalagi adik-adik yang latsar ini pendidikan yang bela negara dan ketahanan nasional ini akan lebih baik jika dilakukan secara langsung, secara tatap muka, luring. Nah, kalau di sini saya lihat seperti Pak Gubernur Jawa Barat ini malah menerapkan, dia malah ngumpulin anak-anak gitu untuk dididik secara luring ya. Ya, Nah, di barat ini ya. sebenarnya ya menjadi fokus diklat ini ketika memang kita mau fokus di ketahanan negara, ketahanan nasional di bela negara, harusnya dicari formulasi yang tidak hanya mengandalkan efisiensi, tetapi juga efektivitas pembelajarannya. Apakah masuk, apakah ada dampaknya atau tidak. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Alam Syahril ya kaitannya
antara bela negara dan ketahanan nasional dengan pengelolaan sumber daya manusia khususnya di ASN. Ya, intinya bahwa bela negara dan ketahanan nasional itu sesuatu yang sudah urgent lah sekarang dan harus kita galakkan. Terima kasih Pak Alam Syahril, saya Oke, kembalikan. baik. Terima kasih pada Ibu Nur Husnina ya, ya yang sudah memaparkan isi agendanya. Jadi Bu Nina itu fokusnya kepada bagaimana penanaman nilai-nilai bela negara ya. Ya, bela negara. Memang betul Bu Nina ya, kalau dulu kan bela negara itu kan kesannya pada saat kita dijajah kan perang ya. Perang, mengusir penjajah. Nah, apa yang dikatakan Bu Nina tadi udah betul itu. Artinya sekarang ini sikap jiwa jiwa melawan penjajah itu yang kita terapkan dalam sikap dan perilaku tindakan dan ya tindakan perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Nah, gitu. Betul yang dikatakan Bu Nina tadi kan bagaimana menumbuhkan sikap bela negara karena Bu Nina di bidang pengembangan ASN ya. Nah, jadi dikaitkannya dengan tusi Bu Nina bagaimana seorang ASN itu menumbuh kembangkan nilai-nilai bela negara ya gitu ya Bu Nina. Jadi menarik sekali dan memang sudah pas itu ya. Jadi sudah ada kaitannya dengan substansi materi, kemudian juga sudah ada kaitannya dengan bidang yang sekarang Bu Nina tempati. Oke, baik. Ada tanggapan dari yang lain tentang isi agenda Bu Nina gimana? Menurut Bapak Ibu? Kalau aku sih yes. Aku sih yes. Iya. Kenapa yes? Karena saya tadi sebentar saya tadi, ya dia mengambil nilai bela negara dan apa yang Bu Nina paparkan juga tadi, ya sudah berkaitan dengan bidangnya. Tadi berhubungan dengan manajemen talenta, di mana katanya ada sistem merit dan dan lebih bagus lagi mungkin dari semacam rekomendasi kata Bu Nina bahwa untuk penanaman nilai bela negara ini memang benar. Saya juga ngerasakan gitu Bu Nina. Jadi pada saat saya mengajar Latsar di agenda 1 tentang penanaman nilai bela negara itu sepertinya lewat aja itu Bu Nina. Iya, beda dengan waktu Latsar yang ada tatap muka waktu itu yang mereka sebulan gitu kan. Memang terasa ya bagaimana salah satunya kan kedisiplinan, bagaimana mereka disiplin gitu kan. Iya, gitu. Makanya kadang-kadang Bu Nina saya kasihan dengan manajernya kami yang sekarang kan di Latsar kan, manajer Latsar. Itu kadang dia ya mau mengatur kedisiplinan peserta itu agak susah gitu. Coba kalau Iya, kalau betul. yang kata Bu Nina luring itu ya, enak kita. Ah, ini kurang lengkap atributnya, ini rambutnya kurang pendek gitu Iya. kan. Iya, jadi Mungkin kedepannya penanamannya bisa itu kita jadikan bahan evaluasi ya, Pak ya. betul, betul Bisa kita sekali. rekomkan ke LAN mungkin. Seharusnya efisiensi ya Bu ya. Cuma Iya, ruhnya itu betul. kehilangan ya Bu ini. Ruhnya Iya, itu percuma kehilangan. aja kan. Mm-mm. Kami ingat betul waktu itu ada dari 4 Lawang ada Pak Aldiwan. Waktu itu ada 4 Lawang, Bupati itu heran waktu itu katanya waktu itu ada anak Latsar baru pulang. Itu siapa katanya yang disiplin, antrinya mau absensi katanya. Disiplin, rambut rapi. Oh itu baru pulang dari ini, Latsar di Lubuk Linggau katanya. Udah, nanti kita kirim lagi katanya. Ya karena bagi kepada itu kan kelihatan bedanya. Dia sebelum Latsar, sebelum Praja, sebelum Latsar dengan sesudah ada bedanya. Dan itu kita merasa bahwa itu suatu keberhasilan ya Bu Nina ya. Kita keberhasilan Iya, untuk betul. ya menegakkan mengembangkan nilai bela negara dalam diri ASN. Terutama lagi Iya, dan kalau ASN-nya kayak gitu kan insya Allah nyebar ya Pak ke masyarakatnya ya. iya betul auranya itu Nah, Bu. Iya, energinya iya Bu ya. apalagi nanti mungkin lurah bisa kita buat kayak gitu, Pak Iya, Camat. Itu lurah, perlu camat, sekali apa, itu. mm-mm. Untuk penanamannya itu. Memang kesannya bukan seperti yang katakan Bu Nina kayak Kang Deddy atau Pak Prabowo itu kan bukan untuk perang sebenarnya itu tuh, ya, untuk menanamkan jiwa, ya jiwa nilai-nilai yang dimiliki oleh pahlawan pendahulu kita. Nah, ini langsung kita masuk ke materi sebenarnya. Iya Bu Nina ya. Oke, thank you Bu Nina. Satu lagi silakan siapa? Yo, bapak-bapak ini ya, tadi ibu-ibu lah maju nih. Nggak ada alasan lagi bapak-bapak ngomong ladies first. Karena Bu Nina udah maju. Iya. Ayo, siapa? Pak Rahman aja, Pak Rahman, coba Pak Rahman. Ini request saya ini Pak Rahman. Izin Pak, Ya, saya silakan karena Pak Rahman. saya salah Pak, tidak sesuai dengan ini Pak. Karena kemarin tuh saya apa baca dari instruksinya Mm-mm. masalah ada 35% untuk di apa namanya tupoksi. Mm-mm.
Pak Jadi Rahman, isinya tentang apa Pak Rahman? kalau saya masalah industri Pak, salah Pak. Izin, siap. Masalah Salah apa Pak. Pak? Masalah di dinas Pak. Jadi Oh, tidak sesuai dengan ininya, oh, dengan oh, agendanya Pak. Bapak hubungannya ke ini ya, ke mana itu sudah mulai menggali isu ya? Iya, siap. Salah Iya. Pak. Kayaknya Bapak nggak sabar lagi mau aksi perubahan ini ya. Atau kita usulkan saja Bapak langsung ke agenda keempat saja ya. Ya Pak. Iya. Jadi biarlah Maaf Pak. rombongan Bu Nina baru setulan, nah Bapak sudah mulai ujian ini ya, seminar aksi perubahan ya Nina. Mohon maaf Pak. Oke. Itu jadi SI1, SI2, SI3 itu semuanya ngambil langsung dari itu Pak. Oke. Oke. Mohon maaf Pak. Iya. Ya, sebenarnya bukan bukan salah Pak. Di sini kita tidak mencari benar salahnya, tapi kita meluruskan kekeliruan. Nah, gitu. Oke, kalau Pak Irwan gimana Pak Irwan? Oke, Pak, izin Pak, kami ingin mencoba memaparkan dari hasil agenda satu yang kami kerjakan selama belajar mandiri ini, yang kaitannya dengan masalah kepemimpinan Pancasila di Indonesia ini. Ya. Kalau kita melihat sekarang ini Pak, kita sebagai seorang pemimpin, itu sebenarnya kalau kita bergaris bertitik tolak kepada nilai-nilai Pancasila, mudah-mudahan kita bangsa Indonesia ini yang terdiri dari beberapa pulau yang dikuasai dari wilayah eh, perairan, gitu. Itu adalah menjadi suatu tanggung jawab kita untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Itu secara tidak langsung sebenarnya demikian, Pak. Kami mencoba dari apa yang dibicarakan itu tadi, ya. Kami mencoba istilahnya karena kami memberikan suatu batasan isu, Pak, isu daripada batas-batas wilayah gitu kan. Isu yang berkembang karena kami kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh kawan saya Pak Nopi tadi bahwa kami batas wilayah itu kan merupakan suatu hal titik kita penentu bagaimana kita untuk mengetahui di mana kita untuk menguasai sebagai seorang pemimpin wilayah-wilayah yang harus kita kuasai gitu kan. Seperti saya contohkan saja Pak di umpamanya kami sebagai seorang camat pada saat ini. Kami kan harus memahami bahwa batas wilayah saya ini adalah di sini, bahwa berbatasan dengan kecamatan ini, kabupaten kami berbatasan dengan ini. Nah, yang demikian itu kadang-kadang menjadi suatu persoalan. Jangankan di kecamatan, Pak ya, di kelurahan saja itu bisa menjadi suatu persoalan. Karena mengapa? Keterkaitannya nanti istilahnya kita akan kembali kepada hak yang harus kita milikin. Kadang-kadang kan hak dasar kita, kadang-kadang orang ingin menguasai suatu wilayah kan dia harus punya hak dia. Hak dia apa? Istilahnya apa yang harus dia buktikan. Mungkin kalau istilahnya kedudukannya di sini adalah batas dia adalah harus di sini. Itu harus menjadi suatu persoalan. Makanya saya akan mencoba di sini istilahnya kita sebagai seorang pemimpin yang mempunyai nilai Pancasila istilahnya kita harus bisa menarik benang merah dari persoalan itu harus kita bawa bagaimana hal itu jangan sampai menimbulkan suatu persoalan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kita perlukan. Nah, dengan demikian tentu kalau kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila kita, Pak, dari 5 dasar Pancasila yang kita adakan, yang kita ketahui bahwa dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita sebagai seorang pemimpin tentu kita harus memahami benar sebagai seorang kita Tuhan sebagai mengakui bahwa kita mempunyai suatu keyakinan. Nah, kita sebagai seorang pemimpin kita harus yakin, misalnya. Kita harus komitmen apa yang harus kita lakukan. Nah, disitulah sebagai tolak ukur kita, kemampuan kita untuk bisa menerapkan terutama adalah dalam diri kita, keyakinan kita. Nah, kita lakukan kepada bawahan atau orang-orang yang memang membantu kita untuk bisa melakukan menunjukkan bahwa memang kita punya punya komitmen itu dalam dalam sila-sila kita pertama. Sila yang kedua kemanusiaan.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, secara tidak langsung, secara kalau kita kemanusiaan ya, kita sebagai seorang pemimpin, memang kadangkala Pak kita itu diminta untuk bersifat tegas sesuai dengan aturan yang ada. Nah, namun kita juga masih mempunyai nilai kemanusiaan loh Pak, istilahnya. Kita harus bisa memilih istilahnya. Bagaimana sikap tegas kita. Nah, karena kita kan, ya, saya sendiri karena kami Pak selama ini sebagai sekarang jadi ASN itu berada di tengah-tengah masyarakat, tahu persis sih Pak yang harus sebenarnya harus apa yang harus kita pilah-pilahkan. Nah, sila ketiga persatuan. Nah, ini yang harus memang kita jaga, ini yang harus kita kita dorong Pak, jangan sampai kita adalah terjadi suatu perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita. Itu. Nah, dengan demikian, nah, persatuan inilah bagaimana kita untuk menghimpun, bagaimana kita untuk merangkul, bagaimana kita untuk menciptakan bahwa hal-hal yang semula adalah kisruh, kita menjadi bagaimana untuk bisa bersatu kembali. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi dengan demikian tentu Pak, ini adalah menjadi suatu hal yang sangat 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 mendasar bagi kita. Yakin dan percayalah, kalau kita sebagai seorang pemimpin, 5 dasar Pancasila itu sebagai pedoman kita, kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, pasti akan berjalan semaksimal mungkin. Itu Pak yang dapat kami istilahnya sampaikan dalam batasan apa? Karena kita punya batasan wilayah-wilayah yang harus kita lakukan, gitu Pak. Oke. Karena sesuai dengan tugas dan tupoksi kami Pak, sebagai seorang dulunya sebelum jadi camat, jadi lurah dulu, jadi sekjam, jadi camat, jadi istilahnya berkaitannya berhubungannya dengan masyarakat terus itu Pak. Demikian Pak dari saya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Saya juga sudah baca isinya di Google Classroom. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Irwan itu mengambil tema tentang isu juga yang diambilnya isu tentang tapal batas, tapi dikaitkannya Pak Irwan dengan kepemimpinan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Oke, saya juga sudah baca esainya, esai yang Pak Irwan buat di Google Classroom. Betul ya Pak ya? Jadi Bapak ngambil isu tentang tapal batas wilayah ya, tapal batas wilayah, kemudian dikaitkan dengan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Polsek kami Pancasila. masih Zoom Pak, izin Pak. Ya, Ya. ya. Siapa? Ya. Oke. Jadi gitu ya Pak Irwan ya. Jadi Pak Irwan mengambil Iya, isu iya Pak. tapal batas wilayah, kemudian dikaitkannya dengan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Nah, Ya, jadi siapa? oke, saya juga sudah baca di esainya ada poin-poin yang menurut saya yang di stressing Pak Irwan itu sudah benar. Jadi ketika kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, kita berbicara bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan, ya. Di situ Pak Irwan juga mengatakan ada 4 konsensus dasar dari wawasan kebangsaan. Kalau tidak salah ya, ada Pancasila, ada Iya. undang-undang, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, dan ada NKRI. Kalau tidak salah saya lihat. Nah, betul sekali Pak. Jadi dengan kepemimpinan Pancasila, dengan adanya tadi tapal batas tadi Pak ya, itu berpotensi untuk pecah belah gitu, atau Ya, konflik Pak, berpotensi konflik di tengah-tengah masyarakat. ya memecah gitu ya, Ya. berpotensi untuk menimbulkan perpecahan. Nah, bagaimana solusinya? Kata Pak Irwan tadi, kita sebagai pemimpin, misalnya dalam Pak Irwan tataran di kecamatan, bagaimana kita menerapkan jiwa kepemimpinan Pancasila ini. Jadi kepemimpinan Pancasila itu kepemimpinan yang tindakannya itu didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tadi Pak Irwan juga sudah memaparkan ada 5 nilai, nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, nilai kerakyatan, Kesehatan dan ya. keadilan sosial. Oke. Baik, terima kasih Pak Irwan, menarik sekali. Satu lagi, silakan. Siap. Ada yang bersedia? Oke. Baik, kalau tidak ada, ya kita langsung saja kita masuk ke kegiatan kita yang ketiga. Kegiatan kita yang ketiga kita berkaitan dengan bentar, saya buka lagi tanya.
berkaitan dengan overview substansi dari gimana ya? Ya, overview substansi dari agenda kedua, ya. Singkat saja saya paparkan sedikit di sini bahwa tadi ada kepemimpinan Pancasila seperti tadi yang dikatakan Pak Irwan tadi pada saat paparan SC tadi, bahwa kepemimpinan Pancasila itu adalah pemimpin yang dalam tindakannya selalu didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, ya. Dia menerapkan lima nilai, ya, lima nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Oke, baik. Ya, jadi kita review sedikit Bapak Ibu. Nama agenda kita adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, agenda ini Bapak Ibu membekali Bapak Ibu selaku peserta itu dengan pemanaan tentang konsepsi Pancasila dan nasionalisme serta bagaimana menerapkan nilai-nilai bela negara seperti yang dikatakan Bu Nina tadi, ya. Jadi nilai-nilai bela negara. Bapak Ibu, bela negara itu nilai-nilainya ada 5 Bapak Ibu. Ada lima nilai-nilai dari bela negara, ya. Ada cinta tanah air, yakin bahwa Pancasila sebagai dasar negara, bangga terhadap bangga terhadap bangsa Indonesia, kemudian selalu menjaga persatuan, dan yang terakhir itu dia memiliki kesiapsiagaan bela negara. Oke. Nah, itu deskripsi singkatnya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, agenda 1 ini baik di tahapan belajar mandiri maupun pembelajaran daring maupun di klasikal nanti, maka diharapkan Bapak Ibu bisa memahami apa itu Asbang, kemudian bagaimana implementasinya dalam tugas jabatan sehari-hari Bapak Ibu selaku pejabat administrator. Ya, itu hasil belajar yang diharapkan. Nah, agenda pertama ini kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme itu terdiri dari dua modul atau 2 mata pelatihan, di mana satu mata pelatihan ada modul pendampingnya, ada 2 mata pelatihan. Mata pelatihan pertama itu wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas. Kemudian mata pelatihan yang kedua bela negara, kepemimpinan Pancasila. Oke. Nah, Bapak Ibu, di mata pelatihan yang pertama ini Bapak Ibu itu membahas tentang wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila, ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita bedah modulnya itu ada terdiri dari beberapa bab, ada beberapa topik, ya. Ada wawasan kebangsaan, oke. Kemudian ada juga substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kemudian ada pemberantasan korupsi, dan juga ada inventarisasi solusi kreatif. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi sudah saya katakan tadi, kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, bagaimana ya cara pandang kita, ya. Tadi saya juga baca yang dibuat Pak Irwan di SC juga, dia mengatakan wawasan kebangsaan itu asal katanya mawas, ya. Bagaimana kita memandang ya bangsa Indonesia ini sebagai suatu kesatuan. Kesatuan apa? Ya, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial politik yang kita kenal dengan ada Pancagatra, ada Trigatra, dan juga ada Astagatra. Itu ada di modul, ada penjelasannya, ya, bahwa Indonesia ini merupakan satu kesatuan. Ya, kesatuan ideologi, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial politik, dan kesatuan yang katakan Bu Dina tadi, kesatuan pertahanan keamanan. Oke, nah itu di modul yang pertama Bapak Ibu. Kemudian di modul yang kedua itu berbicara tentang bela negara, kepemimpinan Pancasila Bapak Ibu. Ya, ini berbicara tentang bela negara. Nah, salah satunya di poin B itu ada tentang isu kontemporer. Nah, kenapa isu kontemporer ini kita dimasukkan ke dalam substansi dari materi agenda 1 Bapak Ibu. Ya, kaitannya Bapak Ibu bahwa isu-isu kontemporer ini ada isu-isu yang terjadi sekarang yang kalau tidak segera ditangani atau kita biarkan saja bisa berpengaruh pada kedaulatan negara. Yaitu isu-isu kontemporer, ya. Contoh-contoh isu kontemporer itu misalnya kalau sekarang kan lagi marak-maraknya di dunia maya, ya, kayak hate speech, ujaran kebencian atau hoax itu, ya. Oke, ya.
Itu yang termasuk isu-isu kontemporer yang ada di negara kita sekarang. Dan itu kita harus peka. Kita selaku pemimpin dalam tataran pejabat itu harus peka dengan isu-isu tersebut. Ya, isu-isu money laundry itu ya. Nah, kita harus peka. Oke, itu ya. Oke. Itu ya. Dan kemudian juga ada aktualisasi kemampuan awal bela negara di poin E itu. Nah, itu kalau kita lihat di salah satu dari nilai bela negara bahwa dia memiliki kemampuan awal bela negara, itu ada indikator-indikatornya, dan ya salah satu dari indikator dari kemampuan awal bela negara itu adalah bagaimana kita senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan raga. Bagaimana kita senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan raga, ya. Makanya tadi ketika kita berbicara tentang pengalaman di awal tadi, ya itu ya tadi Pak Rahman, tadi siapa tadi Pak Rahman, Pak Uli juga bicara tentang ya agaknya dia tertarik dengan materi yang bagaimana mengatasi stres. Nah, itu termasuk salah satu usaha untuk mempertahankan kesehatan jiwa dan raga gitu. Ya, dan itu termasuk dari nilai-nilai bela negara. Gitu, Bapak Ibu ya. Oh iya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ini mau memperdalam lagi atau mau mengikuti semacam pelatihan-pelatihan di Diklat yang online, itu ada tuh yang dari ini ASN Berpijar namanya, ya, ASN Berpijar. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Itu saya juga bacanya di situ, saya ikut itu. Jadi itu belajar mandiri juga. Nah, ada itu materi itu, ya, materi tentang bagaimana mengatasi stres. Oke, baik. Nah, itu Bapak Ibu sekilas saja materi dari agenda kedua ini. Nah, kaitannya Bapak Ibu dengan aksi perubahan, jadi materi agenda ke-1 ini itu yang mendasari dari kegiatan-kegiatan akan kita lakukan di aksi perubahan. Jadi kegiatan-kegiatan kita dalam aksi perubahan itu didasarkan kepada jiwa kepemimpinan Pancasila ini, ya. Kepemimpinan Pancasila itu kepemimpinan yang tadi, kepemimpinan yang segala tindakannya itu didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, nah ini ada teka-teki lagi nih. Ini matematika nih. Ada yang bisa menjawab? Jika 9 tambah 10 itu 2, 8 tambah 10 itu 3, 7 ditambah 10 itu 1, 6 ditambah 10 itu 2, berapakah 5 ditambah 10? Silakan tuliskan di kolom chat. Ayo Nin, tadi Nina benar Ibu, Nina benar jawab nih. Harus benar pula yang ini. 1, ada lagi? Ayo. Oke. Kenapa Nin jawab 1 Nin? Benar. Nina benar apa Nin? Kenapa Bu Nina jawab 1? Buletannya cuma 1. Oh Kalau iya. yang 6 itu kan di angka 6 ada bulatnya di bawah ya. Sama setelah angka 1 kan 1-0, jadi ada 2. Oke. Yang 8 itu ada 2 bulatan ditambah 1 bulatan di angka 10-nya. Jadi 3. Benar nggak? Benar ya? Kenapa Bu Nina mengambil kesimpulan seperti itu? Karena dari keywordnya, dari passwordnya ya. Kata Iya, kuncinya dunia ada di itu atas bulat, itu jadi kan? kan dicari yang bulat-bulat. Iya, betul. Kata kuncinya dunia itu bulat, maka dicari yang bulat-bulat. Oke, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu dengan kegiatan terakhir kita di hari ini ya, yaitu penjelasan tugas asinkronus. Tadi di awal saya katakan bahwa pembelajaran kita ada sinkronus dan ada asinkronus. Di mana asinkronus itu pembelajaran secara tidak tatap muka, ya, tidak tatap muka secara virtual maksudnya. Nah, Bapak Ibu bisa dibuka di Google Classroom. Di Google Classroom itu sudah saya lampirkan rincian tugas hari ini, ya. Jadi tugasnya itu ada 2, ada tugas individu, ada tugas kelompok Bapak Ibu.
ya. Jadi tugasnya itu ada dua, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Mana tadi rincian tugas? Mana tadi rincian tugas? Sebentar. Kok yang ini? Oke. Ya, Bapak Ibu bisa di-download di situ di Google Classroom, bisa lihat situ ya. Itu tugas-tugasnya, deskripsi tugas sinkronus ya. Nah, jadi tugas individu Bapak Ibu hari ini, hari Jumat tanggal 1, yaitu di mana Bapak Ibu membuat analisis berbagai isu terkait konteks dinamika wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai-nilai bela negara. Nah, oke. Maksudnya begini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu lihat yang isi kemarin, kemudian dari isi kemarin, dari isi yang Bapak Ibu kumpulkan di isi agenda 1 itu, nah bagaimana, apakah sudah sesuai dengan maksud dari tugas isi itu, yaitu bagaimana mengaktualisasikan ya sikap dan perilaku Kepemimpinan Pancasila. Bagaimana mengaktualisasikan sikap dan perilaku Kepemimpinan Pancasila. Contoh tadi yang Pak Irwan, ya. Pak Irwan tadi mengatakan bahwa dia mengambil isu tentang batas wilayah, kemudian katanya dikaitkannya dengan kepemimpinan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Benar itu, ya. Nah, sekarang tapi saya belum melihat di isinya Pak Irwan itu bagaimana sih seorang yang pemimpin di situ, misalnya di tempat Pak Irwan kan di kecamatan ya, di isu yang di kecamatan. Bagaimana seorang camat, misalnya Pak Irwan itu sebagai orang yang memiliki jiwa kepemimpinan Pancasila menghadapi atau mengatasi persoalan tapal batas ini. Nah itu yang ditambah Pak Irwan, yang dari isi tadi. Nah gitu ya. Oke. Ya. Jadi itu ya. Jadi itu tugasnya. Kemudian tugas itu ditulis dalam bentuk PDF. Saya minta maksimal itu 10 lembar, maksimal ya. Artinya boleh kurang, jangan lebih ya. Mau 2 lembar juga enggak apa-apa. Iya, jangan cuma setengah lembar ya. Oke. Kriterianya gunakan spasi 1,5, kertas A4, hurufnya Arial, kemudian disubmit di akun Google Classroom ya. Di submit di akun Google Classroom. Dia itu sudah saya siapkan roomnya. Jadi yang tugas saya cuma orang 10 ini. Yang kelompok lain beda lagi, dia ngumpulnya di Google Classroom tapi beda room dia. Ya. Oke, dan juga backupnya bisa dikirimkan langsung ke nomor saya di sini, nomor WhatsApp saya. Batas pengumpulan hari Jumat tanggal 1 Agustus hari ini, paling lambat jam 23:59. Iya. Ya, jam 12 malam lah gitu ya, paling lambat ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu ada tugas kelompok. Jadi ada tugas kelompok. Jadi ada 2 tugas kelompok. Nah, kelompoknya saya bagi 3. Yang pertama saya kasih nama kelompok kepemimpinan Pancasila. Itu anggotanya Pak Aldiwan, Pak Irwan, dan Bu Lena. Kelompok 2 namanya kelompok Wasbang, kelompok wawasan kebangsaan. Anggotanya ada Pak Juarsa, Pak Nopi, dan Bu Nina. Dan Pak Rahman. Di kelompok 3 saya kasih nama kelompok bela negara, di mana ada Pak Ustaman, Pak Ulil, dan Pak Fidi. Perintahnya, Bapak Ibu silakan analisis konteks dinamika kepemimpinan Pancasila kelompok 1. Jadi kelompok 1 fokusnya kepada kepemimpinan Pancasila, kelompok 2 fokusnya kepada wawasan kebangsaan, dan kelompok 3 fokusnya kepada bela negara. Ya, dalam pelaksanaan tugas ya di pemerintahan daerah. Ya. Bola analisis konteks dinamika sesuai dengan nama kelompoknya dalam lingkungan strategis pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Itu tugas kelompok. Ya. Kemudian tugas ini tidak dalam bentuk makalah, tapi saya mintanya dalam bentuk bahan tayang. PowerPoint atau Canva, maksimal 10 slide. Ya. Jangan lupa nanti file bahan tayang dan juga jangan lupa dokumentasinya. Evident bahwa Bapak Ibu ada diskusi di kelompoknya, kelompok kecilnya, itu dimasukkan di Google Drive, linknya dikumpulkan melalui di Google Classroom dan juga backupnya dikirimkan ke saya melalui WA. Ya,
besok masing-masing kelompok, 3 kelompok tadi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya pada field classroom hari ke-12 ya. Batas pengumpulan sama, yaitu hari Jumat tanggal 1 Agustus ya. Oke, karena di sini kalau dia terlambat, keterangan di Google Classroom ya, Bapak Ibu bisa lihat di Google Classroom itu sudah saya kunci. Jadi saya kunci batasnya. Jadi tidak bisa lagi kalau seandainya terlambat mengumpulkan, dia memang terkumpul tapi ada keterangan late. Nah, ada keterangan terlambat di situ. Ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Google Classroom sudah saya setting itu ya. Iya. Nah, di Google Classroom sudah saya setting di hari ini agenda ketiga ya. Agenda ke-1 Nah, ini hari ke-11 misalnya tugas individu. Nah, itu sudah saya setting Bapak Ibu. Ya. Sudah saya setting. Nah, ini filenya ini. Edit saja deh. Nah, ini sudah setting nih. Tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Ya. Jadi tidak boleh telat dari jam 23.59. Dan juga pesertanya cuma 10 yang mengumpulkan. Yang kelompok lain enggak masuk. Sudah saya checklist. Ya. Jadi nama-namanya ada di sini. Jadi jangan sampai telat. Begitu juga dengan tugas kelompok. Ya. Jadi dengan tugas kelompok. Nanti kalau Bapak Ibu mengumpul, ada tulisannya diserahkan. Diserahkan artinya sudah mengumpulkan, ya, sudah masuk ke Google Classroom saya. Ini juga nih, tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Oke, itu Bapak Ibu ya. Itu tugas di hari ke-11 hari ini. Nah, besok ada lagi tugas, ya. Tugas hari ke-12. Jadi Bapak Ibu sekarang makanannya tugas Bapak Ibu ya. Tiap hari ngerjain tugas ini ya. Ya, makanya Pak Rahman dengan Pak Ulil tadi sudah siap dia. Sudah memperdalam ilmu stres tadi ya. Oke. Ya. Nah, untuk besok tugas individu ya, di mana tugas individunya Bapak Ibu singkat saja. Saya cuma minta Bapak Ibu buat video singkat yang berisi pengalaman Bapak Ibu selama belajar agenda 1, baik kemarin waktu belajar mandiri maupun belajar secara daring. Kalau klasikal kan belum kan? Nah, jadi buat video ya, durasi videonya minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, videonya pakaian sekolah Bapak Ibu ya. Tahu pakaian sekolah kan? Ya, baju putih, pakai dasi gitu ya. Itu pakaian sekolah, lagi sekolah sekarang ya Pak Irwan ya. Iya, lagi sekolah sekarang. Ya. Ya, tahun kemarin saya bilang gitu, jangan lupa Bapak Ibu pakaian sekolah ya. Tapi saya lupa menjelaskan pakaian sekolah yang maksud. Ada peserta yang ngomong, yang ngumpul video pakai baju OSIS. Ada OSIS SMA di sini. Saya komen di WA, Pak, kok pakai baju SMA? Kata Bapak baju sekolah katanya. Iya, jadi pakainya baju sekolah. Nah, isi video itu ini, jadi isi videonya berisi pengalaman Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu Bapak Ibu silakan diunggah di akun media sosial Bapak Ibu. Ya, di akun media sosial apa saja. Nah, kalau misal menggunakan boleh YouTube, IG, Facebook atau TikTok. Silakan kalau mau menandai saya, ada di sini nama akunnya. Ya, ini ada nama akunnya. Oke. Nanti linknya saja yang di-submit di Google Classroom. Batas pengumpulan besok hari Sabtu jam 23.59. Itu tugas individu. Kemudian untuk tugas kelompoknya, untuk besok Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu dari hasil diskusi, hasil tugas Bapak Ibu dan juga diskusi besok kan kita ketemu lagi diskusi kan. Nah, Bapak Ibu nanti dalam kelompok 10 orang ini, Bapak Ibu susun rangkuman, diskusikan dan susun rangkuman hasil tugas subkelompok yang kemarin, yang 3 kelompok itu. Berdasarkan hasil diskusinya. Besok pagi kan kita ketemu diskusi dulu tentang tugas kelompok, nanti ada masukan, ada saran-saran, nanti dijadikan satu, dirangkum ya. Kemudian ditambah rumuskan strategi pelaksanaan kepemimpinan Pancasila dalam upaya meningkatkan kapasitas pengembangan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu, tugas kelompoknya ditulis dalam bentuk file PDF ya. Kemudian dengan dokumentasi diskusi kelompoknya
ini ini apa ketentuannya, huruf, spasi, kertasnya, kemudian di submit dan Google Classroom ya masing-masing ya. Jadi walaupun tugas kelompok nanti pengumpulannya tetap sendiri-sendiri. Batas pengumpulannya besok hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 jam 23 ya. Oke, kalau file yang tugas kelompok itu tugas besok itu nanti besok Bapak Ibu akan bisa dapat file ini. Karena itu sudah di Google Classroom sudah saya atur supaya besok jam 8 baru muncul yang saya upload di Google Classroom untuk tugas ya. Ya, tujuannya kalau saya upload sekaligus takut Bapak Ibu nanti kepikiran atau Bapak Ibu kerjakan dulu yang tugas besok karena mau malam mingguan kerjakanlah hari ini gitu ya. Nah, gitu. Padahal untuk tugas kelompok besok itu seharusnya ada hasil diskusi dari diskusi untuk tugas hari ke-11 hari sebelumnya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup. Silakan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan, silakan. Tentang tugas. Mungkin Pak Alam, Silakan Bu Nin. untuk tugas kelompok semuanya submit atau cukup perwakilan kelompok aja? Semuanya Bu. Jadi misalnya Bu Nur Usnina orang 4 ya. Jadi hasil tugasnya sama tapi dikumpulkan perorangan gitu. Karena di Google Classroom ya. Di Google Classroom memang dia satu-satu, Bu. Saya belum melihat fitur untuk pengumpulan tugas kelompok yang hanya dikumpulkan oleh satu orang. Oke, ada lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini untuk sinkronus pertama pembelajaran agenda ke-1 pada hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu besok. Besok kita jadwalkan besok kan mestinya harusnya jam 8 ya. Betul ya, jam 8 ya. Bukan. Oh ya, besok jam 13 ya. Bukan ya. Oh ya betul, besok jam 13.30. Enggak berubah jadwalnya. Jadi besok kita ketemu jam 13.30 ya. Oke. Dengan agenda yang sama, agenda pertama, dan itu besok merupakan hari terakhir pertemuan kita di pembelajaran daring. Karena untuk agenda 1, pembelajaran daringnya cuma berlangsung selama 2 hari. Ya. Baik, demikian ya pengantar dari saya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita. Tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan jangan lupa waktunya jangan sampai terlambat. Ya, pembelajaran agenda 1 di sinkronus pertama hari ini saya sudahi dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, tetap semangat ya. Izin saya live duluan ya. Siap Pak. Terima kasih Bapak. Izin Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir